警察包围了，放下！浩哥，你他妈的把手机快给我，刘新华Drugs Times tahun 2024 membuka kisahnya di jantung dunia gelap perdagangan narkoba saat seorang polisi tangguh bernama Wu Xianjun menyusup ke dalam jaringan kriminal paling berbahaya di China. Menyamar sebagai kaki tangan kepercayaan, Wu pelan mendekati tokoh utama sindikat, Huage, yang tengah mengembangkan jenis narkoba baru bernama Stems. Di tengah ancaman dan tipu daya, Wu harus memainkan peran ganda sebagai pengkhianat yang dipercaya sekaligus penegak hukum yang diburu waktu. Ketegangan memuncak saat 3 generasi kartel dari heroin, metamfetamin, hingga LSD beradu kuasa. Sementara Wu mempertaruhkan segalanya untuk menghentikan kekuatan jahat yang terus berkembang. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Langsung saja siapkan bantal guling dan tempat ternyaman kalian. Selamat menonton! Cerita dimulai dengan sekelompok pengedar narkoba generasi pertama yang sedang berkumpul dan membicarakan bisnis haram mereka. Paman Long, pemimpin kelompok ini, dikejutkan oleh sebuah telepon yang menyebutkan bahwa hadiah akan segera tiba. Tak lama kemudian, suara sirine polisi terdengar menggerebek gudang tempat mereka menyimpan narkoba. Ternyata inilah hadiah yang dimaksud penelepon tadi. Tak jauh dari lokasi penggerebekan, terlihat Dean, pemimpin pengedar narkoba generasi kedua, sedang mengawasi dari kejauhan. Ia panik saat melihat gudang milik generasi pertama digerebek polisi. Benar saja, pasukan polisi datang dalam jumlah besar untuk menangkap para pelaku. Baku tembak pun berlangsung cukup lama. Beruntung, Dean berhasil menyelamatkan diri. Di sisi lain, seorang pria bernama Wu Xianjun diajak temannya ke sebuah bar untuk bertemu dengan sosok penting. Orang tersebut adalah Huage, pemimpin kartel narkoba generasi ketiga yang dikenal sukses. Wu datang dengan tujuan melamar menjadi bagian dari kartel. Diketahui, Hua merupakan lulusan farmasi yang ahli dalam bidang kimia, sehingga mampu menciptakan berbagai jenis narkoba baru. Hua dikenal sebagai sosok yang teliti dan tidak mudah percaya pada orang baru. Hal itu terbukti saat ia melontarkan sejumlah pertanyaan kepada Wu, namun justru dijawab oleh temannya. Akibatnya, teman Wu langsung dihajar karena dianggap terlalu ikut campur. Terlebih lagi, ia pernah bekerja sama dengan Hua, namun gagal menyelesaikan tugas yang diberikan. Ternyata pertemuan itu telah disusun sedemikian rupa tanpa sepengetahuan siapapun. Suara anjing pelacak dan gedoran dari sekelompok polisi membuat semua orang panik. Dengan senyum menyeringai, Hua mengaku bahwa ia sendiri yang menelepon polisi untuk melakukan penggerebekan. Aksi itu sengaja dilakukan untuk menguji kesetiaan Wu sebelum resmi diterima masuk ke dalam kartel narkoba. Situasi tegang tak menggoyahkan tekad Wu. Ia meyakinkan Hua bahwa dirinya pantas bergabung. Untuk membuktikannya, Hua menantang Wu membuat narkoba seperti yang biasa ia buat. Wu pun mempraktikkan apa yang ia pelajari dari mengamati Hua dan berhasil menciptakan versi yang nyaris identik. Sementara itu, polisi terus mendesak masuk, mengancam akan mendobrak pintu. Wu dan temannya panik saat menyadari mereka lah target penangkapan, padahal mereka masih dalam tahap perekrutan dan baru saja mencoba membuat narkoba. 结果在那个包厢内，只有你跟那个满脸是血的人身上麻黄素阳性。
Keadaan makin rumit saat Wu dinyatakan positif menggunakan narkoba. Ia membentak keras karena merasa tak pernah mengkonsumsinya. Bahkan ia meminta tes ulang, apalagi saat itu ia sedang flu. Setelah hasil tes kedua keluar dan menunjukkan hasil negatif, Wu akhirnya dibebaskan. Di luar penjara, Wu dan anak buahnya sudah menunggu. Wu pun dinyatakan lolos seleksi anggota kartel. Sebelum berangkat, Wu mengajak mereka minum sebentar di rumahnya. Setelah itu, mereka menaiki mobil milik Hua menuju markas utama. Mobil dikemudikan oleh seorang paman yang telah lama setia pada kartel. Di dalam mobil ada Juan, pria berambut pirang yang cerewet, serta Rose, satu-satunya anggota wanita. Sepanjang perjalanan, mereka bercanda sambil memberi Wu berbagai informasi penting sebagai anggota baru. 华哥，我们的老大，他的水平也相当厉害，但当年华哥做的兵啊。 Di tempat lain, Dean termenung dan mengingat masa lalu. Tepat sehari sebelum Wu bergabung dengan kartel generasi ketiga, ia masih menjadi anggota kartel generasi kedua yang dipimpin Dean. Wu sebenarnya ditugaskan untuk menyusup dan mencari informasi, meski tujuannya belum jelas. Yang pasti, Dean tampak sangat terobsesi dengan bisnis ini. 先不说了，我先给他补课了啊。彪哥，你听我说。 Sesampainya di markas, Wu langsung mendapat tugas pertama, mendistribusikan narkoba generasi ketiga bersama sang paman sopir. Namun di tengah jalan, seorang tiba-tiba melompat dari atap dan jatuh tepat di depan truk mereka. Pria itu tewas seketika dan polisi pun datang untuk menyelidiki. Di balik kerumunan warga, Dean terlihat mengintai dari kejauhan. Diduga inilah salah satu aksinya untuk menggagalkan operasi kartel generasi ketiga. Ia lalu menghubungi Wu untuk menanyakan informasi yang sudah dikumpulkan. Wu melaporkan semuanya, namun hingga kini masih belum menemukan nama asli Huage. 他现在在教我开车呢。开车？ Kecelakaan siang itu membuat barang haram milik Huage gagal diedarkan. Sebagai gantinya, ia memilih membakar seluruh narkoba dalam truk. Baginya, lebih baik musnah daripada jatuh ke tangan orang lain. Tindakan ini menunjukkan bahwa Hua lebih mementingkan menjaga rahasia formula daripada kerugian finansial. 最后我再也没用过全力。 Suatu hari, saat perayaan ulang tahun Juan di markas kartel, suara drum motor terdengar dari luar. Ternyata itu pacar Juan yang datang memberi kejutan. Menyadari situasi berbahaya, Juan segera menghampiri dan menyuruhnya pergi. Menurut Juan, pacarnya tak seharusnya datang karena tempat ini rahasia dan hanya untuk anggota kartel. Padahal niat sang pacar baik, namun respon Juan justru kasar. Tak bisa berbuat banyak. Sang pacar pergi dengan perasaan kecewa. Setibanya di ruangan, Huage langsung murka karena Juan dianggap membocorkan lokasi markas. Meskipun baru satu orang yang datang, tak ada yang bisa menjamin tak akan ada kejutan lain di kemudian hari. Tak terima terus disalahkan, Juan meluapkan amarah dan menyebut nama asli Huage, yaitu Liu Xinghua. Mendengar itu, Hua naik pitam dan mengajar Juan sebagai peringatan. 拉我干嘛？你他妈的把手机还给我，刘新华！ Paman sempat mohon agar Huage mengampuni Juan, namun Hua tak peduli. Baginya, Juan hanyalah bocah ingusan yang beruntung diberi kesempatan masuk kartel. Sebagai hukuman, Juan akan dijadikan objek percobaan narkoba baru esok hari. Ketakutan, Juan langsung memohon ampun dan menghancurkan ponselnya di depan semua orang sebagai bukti penyesalan. Malam itu, Wu diam-diam mengambil ponsel Juan yang rusak dan memperbaikinya. Tujuannya menggali informasi lebih dalam tentang Huage. Setelah berhasil, Wu mengirimkan nama asli Huage kepada seorang polisi. Kini jelas, Wu bukan seorang biasa. Ia menyimpan banyak rahasia
yang membuat jati dirinya semakin misterius. 华哥，他真的什么都不知道。他喜欢摩托车，所以我就给他买了摩托车。 Sementara itu, mantan pacar Juan terlihat kebut-kebutan di jalan. Ia masih belum terima dengan perlakuan Juan saat ulang tahunnya. Tanpa sadar, keputusannya datang ke markas kemarin justru berakibat fatal bagi Juan. Dalam kondisi kalut, ia kehilangan kendali dan tertabrak kendaraan lain. Ia tewas seketika dengan kondisi mengenaskan. Keesokan harinya, percobaan narkoba baru dilakukan pada tubuh Juan. Ia tiba-tiba kolaps, diduga tak kuat menahan efek samping narkoba buatan Huage. Tak ingin Juan mati, Wu bertindak cepat. Ia mengambil aki bekas dan menggunakannya sebagai alat kejut jantung darurat. Juan pun berhasil diselamatkan. Huage dan Juan saling meminta maaf serta berterima kasih pada Wu yang telah menyelamatkan nyawa Juan. Usai insiden mengerikan itu, Huage menemukan cara baru untuk menyelundupkan barang haram, mengemasnya dalam bentuk perangko. Metode ini dinilai efektif karena bentuknya kecil, tipis, dan sulit dideteksi oleh pihak berwenang. 这个东西我夹在书里就可以过海关啊，是不是？这才是最强的。 Uji coba pun dimulai, para anggota kartel berpencar ke berbagai tempat. Bentuk perangko yang unik membuat banyak orang pelanggan tertarik dan membeli dalam jumlah besar. Saat Huage sedang beristirahat, ia menerima telepon dari nomor tidak dikenal. Ternyata itu dari Dean, musuh bebuyutannya. Dean mengaku telah menyandera anak buah Huage dan memintanya datang sendiri jika tak ingin nyawa mereka melayang. Dikenal sebagai pria cerdas dan tenang, Huage tak panik sedikit pun. Ia datang dengan hayal khasnya sambil menghisap cerutu di tangannya. Dean menyambutnya ramah dan menjamunya dengan secangkir teh. Ia lalu bercerita tentang adiknya yang bunuh diri karena tak tahan menahan rasa sakit setelah tangan kirinya dipotong oleh orang tak dikenal. Sebagai bentuk solidaritas saudara, Dean pun memotong tangan kirinya sendiri. 差我都要去吃一次。 有那么厉害吗？ Ternyata sosok yang memotong tangan adik Dean adalah Huage sendiri. Sejak saat itu, Dean menyimpan dendam dan berniat membalas kematian adiknya. Ia pun melancarkan serangan brutal bersama pasukannya. Namun Huage berhasil lolos dan bahkan meledakkan kapal yang ditumpangi Dean hingga Dean tewas di tempat. Sementara itu, Juan dan paman berada di bandara dalam misi menyelundupkan narkoba ke luar negeri. Sebelum berpisah, paman menghadiahkan ponsel baru kepada Juan sebagai pengganti yang lama. Juan lalu pamit ke toilet, meninggalkan paman yang mulai diperiksa. Awalnya lancar, hingga gerak-gerik paman membuat petugas curiga. Saat tasnya hendak diperiksa, ia langsung ditangkap. Lihat itu, Juan yang baru kembali memilih pergi dan meninggalkan paman ditangkap. Di tempat lain, Huage memperlihatkan mesin baru untuk produksi narkoba. Tiba-tiba Juan datang membawa kabar penangkapan paman di bandara. Menyadari bisnisnya mulai terancam, Huage memerintahkan Juan dan Rose untuk melarikan diri sambil membawa sisa narkoba. Sementara itu, ia memilih bertahan di markas bersama Wu, meski harus berakhir di balik jeruji. 出了事情要一起扛的，华哥。扛，3年也许能扛。 Benar saja, polisi datang mengepung markas kartel dari segala arah. Juan dan Rose yang berusaha kabur pun mendapat perlawanan sengit. Dalam momen tegang itu, Rose tertembak dan tewas di tempat. Juan sempat memberi kabar kepada Huage, berharap ada bantuan. Tapi semuanya sudah terlambat. Di saat yang sama, Wu mengungkapkan jadi dirinya. Ia ternyata seorang polisi yang menyamar untuk membongkar jaringan narkoba terbesar di Cina. Huage dan komplotannya pun akhirnya ditangkap dan dibawa ke penjara. Tamat, itulah akhir dari film Drug Stamps tahun 2024.
Pada akhirnya, Dark Stain bukan hanya tentang penyamaran dan penangkapan, tapi juga tentang keberanian untuk tetap teguh pada kebenaran di tengah dunia yang kelam. Lewat perjuangan Wu Xianjun, penonton diajak menyaksikan bagaimana satu keputusan bisa mengubah arah hidup banyak orang. Film ini meninggalkan pesan bahwa kejahatan terus berkembang, namun harapan tetap ada selama masih ada orang yang berani berdiri di garis depan, meski harus menyamar di balik bayang-bayang. Saksikan hal cerita seru menarik lainnya. Tulis komentar di bawah untuk request film atau ide lainnya. Jangan lupa like jempolnya, komen, subscribe, and share. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!